Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Studi Kasus Distribusi Frekuensi yang beranggota Nadia Sofana, Sinta, Junaida, Nur Aisyah, Hijratul Huda, dan Safarna Syifaul Maulida. Perkenalkan, nama saya Nadia Sofana. Saya berasal dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pengertian studi kasus distribusi frekuensi. Pengertian distribusi frekuensi adalah kondisi yang menggambarkan adanya frekuensi mulai dari munculnya berupa angka, kemudian disalurkan hingga terpancar. Nah, jadi yang dimaksud di sini adalah distribusi frekuensi ini sebagai alat penyajian data statistik dan juga yang berbentuk sebuah susunan data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori tertentu. Jadi dengan adanya distribusi frekuensi ini sangatlah memudahkan penyajian data dan juga dapat mudah dipahami dan dibaca sebagai alat informasi. Jadi sekian dari pengertian distribusi frekuensi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Junaida, saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam distribusi frekuensi. Adapun macam-macam distribusi frekuensi yaitu yang pertama distribusi frekuensi absolut. Apa yang dimaksud dengan distribusi frekuensi absolut? Distribusi frekuensi absolut ini suatu bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Distribusi ini disusun besarnya apa adanya. Dan yang kedua, distribusi frekuensi relatif. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi relatif ini yaitu merupakan suatu jumlah persentase yang menyatakan banyak data pada suatu kelompok tertentu. Dan yang ketiga, distribusi frekuensi numerik. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi numerik ini yaitu yang didasarkan pada data-data terus-menerus, yaitu data yang berdiri sendiri dengan merupakan suatu deretan hitungan. Saya Nur Aisyah dari kelompok 3 Statistik Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam distribusi frekuensi. Jadi, pengertian distribusi frekuensi kategorikal yaitu yang didasarkan pada data-data yang terkelompok. Yang kedua, pengertian distribusi satuan yaitu yang menunjukkan berapa banyak data pada kelompok tertentu. Nah, yang ketiga, pengertian distribusi kumulatif yaitu yang mengungkapkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai tertentu melalui nilai dari kelompok sebelumnya. Yang keempat ada pengertian frekuensi kategoris yaitu pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu atau juga disebut sebagai data yang terkelompok. Nama saya Safarna Syifaul Maulida dari kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus distribusi frekuensi. Adapun beberapa tahapnya yaitu meliputi yang pertama, menentukan panjang interval kertas, yaitu maksud dari kata tersebut menetapkan kelas-kelas dalam distribusi frekuensi. Yang kedua, menentukan batas bawah kelas pertama. Yang dimaksud dari kata tersebut yaitu tentang nilai terendah atau terkecil. Dan yang ketiga ialah menuliskan frekuensi kelas secara teliti dalam kolom sesuai dengan banyak data. Perkenalkan, nama saya Hijratul Huda. Saya ingin menjelaskan contoh berikut. Contoh seorang penelitian tentang jumlah pendapatan masyarakat dari 15 orang. Data survei sebagai berikut: 1, 2, 1, 3, 4, 5, 3, 6, 11, 13, 12, 15, 17, 20, 17, 13, dan 9. Maka berdasarkan langkah-langkah perhitungan di atas, yang harus dilakukan adalah menurunkan data dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Contoh tabelnya seperti ini. Dari 15 orang dan kita susun data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dari tabel berikut ini kita dapat mendapatkan nilai jangkauan. Rumus jangkauan adalah J sama dengan datum terbesar dikurangi datum terkecil. Datum terbesar ialah 20 dan datum terkecil adalah 1. 20 dikurangi 1 sama dengan 19. Dari nilai jangkauan kita mendapatkan nilai interval. Interval sama dengan 1 ditambah 3,3 log dalam kurung N sama dengan 1 ditambah 3,3 log 15. 15 adalah jumlah
data dari setiap orang, banyak 15 orang. Dapatlah nilai N sama dengan 15. 1 ditambah 3,3 dikali 1,176. 6 ditambah 3,881. 1 ditambah 3,881 dapatlah hasil 4,88. Dibulatkan menjadi 5. Setelah memperoleh kelas interval dan panjang kelas interval, maka dibuatkan tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Pendapatan gaji dari 1 sampai 4 juta sebanyak 4 orang. Gaji 5 juta sampai 8 juta sebanyak 2 orang. Gaji 9 juta sampai 12 juta sebanyak 3 orang. Gaji 13 juta sampai 16 juta sebanyak 3 orang. Gaji 17 juta sampai 20 juta sebanyak 3 orang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sinta. Saya di sini menjelaskan tentang kesimpulannya tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang berupa angka yang diurut menurut besarnya atau di kategorinya. Susunan data angka tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Penyusunan data ke dalam tabel distribusi frekuensi bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data untuk keperluan analisis berikutnya. Dengan mempelajari kasus, distribusi frekuensi ini adalah untuk menyederhanakan penyajian data sehingga menjadi lebih mudah untuk dibaca dan dipahami sebagai bahan informasi. Sekian, terima kasih.